Gimana jadinya kalau alam semesta yang luar biasa luas ini cuman berisi tata surya kita aja? Dan sebetulnya buat apa sih ada bintang-bintang di luar angkasa gitu? Terus galaksi-galaksi lain buat apa gitu? Nggak ada galaksi-galaksi lain, nggak ada bintang selain matahari, dan juga nggak ada misteri besar kayak lubang hitam atau nebula. Apa artinya ini buat kehidupan di bumi? Apakah emang ini ngebuat kita lebih aman atau justru semakin kesepian di tengah kehampaan yang luas ini? Oke, kalau kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Kita bahas Jos. Halo semuanya, selamat datang di Edwedia Channel. Di video kali ini kita bakalan ngejawab pertanyaan ini secara detail. Kita bakalan nyelamin kemungkinan luar biasa ini dari sisi ilmiah, filosofis, dan juga dampaknya bagi kehidupan kita. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, buat memulai, mari kita kenali lebih dekat apa itu tata surya kita. Jadi tata surya kita itu adalah sebuah sistem gravitasi yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan semua benda langit yang terikat oleh gravitasinya. Nah, di dalam tata surya kita itu memiliki 8 planet utama. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, selain itu ada juga bulan-bulan yang mengelilingi beberapa planet seperti bulan kita, Europa, Titan, Ganymede, dan lain sebagainya. Ada juga asteroid di sabuk asteroid antara Mars dan juga Jupiter, komet-komet yang melintasi orbit, dan juga bahkan debu-debu kosmik yang tersebar di ruang antar planet. Nah, matahari adalah bintang type G atau tipe G yang memancarkan energi melalui proses fusi nuklir. Tanpa matahari gak bakalan ada kehidupan di bumi, karena ya emang kita lah yang bergantung sepenuhnya pada cahaya buat ngedukung ekosistem kita. Nah, tapi kalau hanya ini yang ada di seluruh alam semesta tanpa galaksi, tanpa bintang-bintang lain, maka kosmos yang kita kenal bakalan menjadi sangat berbeda. Kita mungkin gak akan pernah mengenal konsep besar kayak eksplorasi ruang angkasa atau teori relativitas Einstein. Nah, coba bayangin, langit malam yang kita lihat sekarang biasanya itu ada ribuan bintang yang menghiasi malam, membentuk pola-pola yang indah gitu kayak Orion atau Ursa Major. Tapi kalau alam semesta yang terdiri atas tata surya, semua itu bakalan hilang. Nah, langit malam kita itu bakalan menjadi gelap gulita. Satu-satunya cahaya yang terlihat mungkin berasal dari planet-planet yang mungkin mantulin cahaya dari matahari. Bahkan itu pun hanya samar-samar. Bulan tetap bakalan bersinar, tapi langit di sekitarnya bakalan terasa kosong dan juga tanpa jiwa gitu. Cie, tanpa jiwa. Bagi astronom seperti Galileo Galilei yang pertama kali menggunakan teleskop untuk mengamati bintang-bintang, situasi ini tuh bakalan sangat membatasi gitu. Galileo mungkin gak akan pernah menemukan bukti bahwa ada objek-objek lain di luar bumi, kayak bulan-bulan di sekitar Jupiter yang akhirnya mengubah pandangan manusia tentang posisi bumi di alam semesta. Tanpa galaksi lain, kita kehilangan lebih dari sekedar keindahan kosmik. Kita itu kehilangan konteks buat memahami alam semesta yang lebih besar. Nah, saat ini kita tahu bahwa galaksi Bima Sakti, rumah kita, adalah salah satu dari sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta. Wow, banyak banget ya. Nah, setiap galaksi memiliki miliaran bahkan triliunan bintang. Beberapa galaksi kayak Andromeda adalah tetangga dekat kita gitu. Sedangkan yang lain begitu jauh sehingga cahayanya membutuhkan miliaran tahun buat sampai ke bumi. Nah, ngomong-ngomong soal galaksi dan juga bintang, kenapa ya kita itu hidup itu sendiri di sini? Gak ada peradaban lain gitu di luar sana? Sebegitu banyaknya galaksi dan juga bintang, kalian penasaran gak? Kalau kalian penasaran, Mimin udah bikin tuh videonya. Kalian tinggal cek aja di video di edwadea.id. Kalian tinggal cari aja videonya kenapa kita sendirian di alam semesta ini, atau apakah kita sendirian di alam semesta ini. Oke, back to the topic. Nah, ilmuwan seperti Edwin Hubble adalah orang pertama yang nemuin bahwa alam semesta itu meluas. Penemuannya itu ngebuka jalan bagi teori Big Bang yang ngungkapin bahwa alam semesta bermula dari sebuah titik kecil yang sangat padat. Tapi kalau alam semesta hanya berisi tata surya, teori-teori ini mungkin gak akan pernah muncul, guys. Kita juga gak bakalan tahu tentang lubang hitam supermasif yang ada di pusat galaksi kita dan juga benda-benda kosmik lainnya. Nah, gimana dengan kehidupan di bumi? Apakah bakalan lebih aman atau justru lebih terbatas? Nah, di satu sisi, tanpa ancaman dari supernova atau radiasi gamma yang berasal dari luar galaksi, kehidupan di bumi mungkin bakalan jadi lebih stabil. Kita nggak perlu khawatir tentang kehancuran massal yang disebabkan oleh ledakan bintang besar di dekat kita. Nah, tapi di sisi lain kehidupan kita bakalan jadi sangat terisolasi gitu. Penemuan kayak eksoplanet, planet di luar tata surya kita, nggak bakalan pernah terjadi. Proyek-proyek ambisius kayak eksplorasi Mars oleh SpaceX atau pencarian kehidupan alien oleh NASA juga bakalan kehilangan arah. Mas-mas Elon ini juga nggak bakalan punya alasan buat
buat roket gitu. Karena kita nggak akan punya tempat untuk pergi selain di sekitar planet-planet tetangga. Nah, selain dampak ilmiah dan juga fisik, kita juga bakalan kehilangan sesuatu yang sangat penting, yaitu rasa ingin tahu. Manusia itu selalu bertanya tentang apa yang ada di luar sana, dari pertanyaan sederhana seperti kenapa bintang bersinar gitu, hingga pertanyaan besar seperti apakah kita sendirian di alam semesta. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini ngedorong kita buat membuat peradaban kita itu lebih maju. Tanpa galaksi lain, rasa ingin tahu ini mungkin bakalan sangat terbatas. Kita mungkin gak akan pernah memiliki pemikiran filosofis yang ngedalam tentang asal-usul kita atau tujuan keberadaan kita. Tokoh-tokoh seperti Carl Sagan yang selalu memandang alam semesta sebagai penghubung antara kita dan sesuatu yang lebih besar mungkin gak akan pernah ada. Nah, untungnya alam semesta kita itu jauh lebih besar dan lebih kompleks dari hanya sekedar tata surya aja. Ada miliaran galaksi, triliunan bintang, dan tak terhitung planet yang menunggu buat ditemuin. Inilah yang ngebuat kita terus bermimpi, terus belajar, dan terus mengeksplorasi. Alam semesta adalah panggung megah di mana kita hanyalah pemain kecil, tetapi itu justru membuat hidup kita lebih bermakna. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Barangkali ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on next videos. Bye.